Ternyata selama ini saya merantau di Malaysia itu sia-sia. Bahkan para petani di Indonesia bisa liburan ke luar negara. Benarkah itu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Jadi video ini menjawab pertanyaan kawan-kawan daripada Malaysia kemarin yang bertanya, Bang, apakah benar para petani Indonesia sekarang sudah banyak liburan ke luar negara? Begini sahabatku semua, saya pun juga cukup dibuat terkejut ketika saya duduk lama di kampung. Tiba-tiba saya didatangi daripada pihak pemerintah lah, ditanya-tanya atau disensus. Kalau dalam bahasa sini disensus, ditanya asal usul bangun rumah dari mana, uangnya itu beli motor juga dari mana, beli motor bekas atau beli motor baru, itu ditanya. Dan cukup agak kaget karena kan saya juga baru cukup lama di kampung lah. Jadi dulunya itu 1 bulan 2 bulan terus balik merantau ke Malaysia, jadi hampir tidak pernah lama di kampung. Saya yang tanya kawan dari Malaysia melihat pidato Bapak Presiden Indonesia yang katanya, Bang, apa benar petani di Indonesia sekarang banyak liburan ke luar negeri? Saya juga nggak tahu sahabatku semua, yang dimaksud itu petani mana. Kalau petani di kampungnya Bang Toha saat musim kemarau seperti ini, ya kondisi seperti ini. Jangankan untuk liburan ke luar negeri, untuk makan keperluan sehari-hari cukup itu sudah alhamdulillah. Karena kalau musim kemarau seperti ini, di sawah pun juga tidak ada tanaman apapun. Ini pun baru tanam jagung, dan tanam jagung seperti ini tidak semuanya sawah bisa tanam jagung. Karena apa? Hanya sawah yang ada air sumurnya. Kalau nggak ada air sumurnya juga tidak bisa tanam jagung. Dan tanam jagung seperti ini juga bukan hal mudah saat musim kemarau. Dan di sini sahabatku sendiri bisa lihat makcik-makcik yang tengah siram-siram pokok jagungnya. Dan kalaupun panen, harga jagung di Indonesia juga bukan begitu mahal. 1 kilonya cuma sekitar Rp1 20 sen. Jadi tidak sampai Rp2. Makanya kemarin ada yang bertanya, wah, patutlah Bang Toha di kampung terus, sebab kata Bapak Prabowo, di Indonesia petani liburannya ke luar negeri. Saya nggak tahu ya yang dimaksud Bapak Presiden saya itu entah petani mana. Cuma kalau di kampungnya Bang Toha, ya kondisinya seperti ini. Dan nanti Bang Toha juga akan tunjukkan sawah yang ada, sawah yang di area ujung. Nanti biar netizen yang kadang-kadang itu kamu tunjuk sawah yang kering-kering, bukan sawah yang ada airnya. Padahal setiap daerah di Indonesia itu beda-beda sahabatku semua. Mungkin kalau kawan-kawan tinggal di daerah yang ada sungainya besar, meskipun musim kemarau ada airnya ya bersyukur. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha sebenarnya juga ada sungainya, cuma dalam pengelolaan kurang apa ya, istilahnya kurang stabil lah, terus juga kurang perawatan. Beda dengan di Malaysia sahabatku semua, yang dimana meskipun negara tetangga kita sebagian negerinya tidak menggunakan air sumur untuk keperluan sehari-hari, namun memakai air sungai. Meskipun nggak ada hujan lama, tapi cukup saja. Ya mungkin karena mereka benar-benar mengelola area sungainya ya, sehingga untuk pertanian, untuk keperluan sehari-hari itu senang. Nah, jadi di sini Bang Toha sambil nge-vlog, tunjukkan suasana di kampungnya Bang Toha saat musim kemarau. Nah, macam ini. Kalau sudah musim kemarau itu semuanya kering, nggak ada tanaman apapun. Tengok tanah-tanah sawah, tanah-tanah sawah, tak ada tanaman pun. Ini pun tanaman jagung sudah beberapa bulan yang lalu tapi belum dipanen. Nah, macam ini. Jadi kalau meskipun panen jagung, misal kata untuk liburan ke luar negeri, itu juga nggak cukup. Kalau liburan ke luar negeri itu kan minimal, misal kata satu orang itu harus punya uang 10 jutaan lah. Dari segi penginapan hotel, dari segi makan. Jadi misal kata teringin pergi luar negeri, andai kata petani, ya harus jual sawah. Minimal kalau 5 orang pasti, kalau budget nggak usah jauh-jauh ke Malaysia, itu bisa ya sekitar 50 jutaan kalau 5 orang. Jadi satu orang saya anggarkan 10 juta. 10 juta itu kalau diringgitkan sekitar 2000
berapa ya, 2.500 ringgit lah. Itu pun kalau liburan ke sana itu cuma pas-pasan, cuma tengok-tengok saja. Jadi kalau mau beli apa-apa ya ditahan. Nah, sebagian juga ada yang tanam tembakau. Jadi ini merupakan salah satu sawah-sawah yang dilengkapi dengan air sumur atau air perigi. Kalau dalam bahasa Melayu air perigi. Dan kali ini Bang Toha akan menuju ke sawah yang paling ujung ya, biar kawan-kawan juga tahu kondisi di kampung saat musim kemarau. Dan andai saja mungkin Malaysia dekat sekali dengan kampungnya Bang Toha, mungkin Bang Toha juga akan pilih pulang balik. Andai kata bisa naik motor kerja di Malaysia lagi. Bu, sebenarnya suami enak kerja di Malaysia enggak? Enak kerja di Malaysia kan. Kalau di kampung seperti ini penghasilan nggak menentu kan? Iya. Jadi kalau seperti ini penghasilan nggak menentu sahabat semua. Biasanya istri itu kalau tiap bulan pasti saya kirim 6 juta, kadang-kadang 7 juta. Tapi kalau sudah di kampung seperti ini, bisa nggak Dek mendapat penghasilan 7 juta? Nggak dapat ya? Tuh kan kata istri saya, kalau cuaca kemarau seperti ini, misal kata penghasilan 7 juta bersih, ya memang nggak dapat sahabatku semua. Namun apalah daya, karena Bang Toha perlu menjaga mak mertua, jadi ada yang lebih penting lagi sahabatku semua. Jadi kalau dipikir-pikir menyesal nggak? Apa ya istilahnya, ini macam nasib saya ini macam buah si malakama sahabatku semua. Sebenarnya juga masih teringin nak merantau di Malaysia, sebab anak masih kecil dan masih banyak yang istilahnya perlu Bang Toha tabung-tabung Dek ya sebenarnya ya. Sebenarnya pengen perlu tabung-tabung untuk masa tua ke hadapan. Ya memang semuanya itu sudah ada yang mengatur, tapi kita sebagai manusia harus selalu berusaha dan berdoa. Nah, ini ada salah satu sungai, Bang Toha coba tunjuk ya. Ini sebenarnya kurang perawatan sahabatku semua. Ini kurang perawatan. Ini kalau pakai kopi, didalamkan lagi, ini bisa untuk pertanian. Cuma karena istilahnya di Indonesia kekurangannya itu setelah bangun misal kata untuk pertanian macam ini terbiar begitu saja. Jadi nggak ada perawatan sama sekali. Sedangkan di negara tetangga misal kata dibangun bendungan seperti ini, perawatannya rutin. Jadi itulah perbedaannya. Dan saya pun juga kurang paham kenapa tidak ada perawatannya. Ini dulu itu tidak rata dengan tanah. Dulu ini di sini tuh dalam, tapi karena banjir dan banjir terus-menerus akhirnya dia mengendap jadi tanah. Itulah perbedaannya. Itu kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin juga macam di Malaysia. Jadi seperti ini sahabatku semua kondisi suasana di kampungnya Bang Toha saat musim kemarau. Dan ini pun petani yang tanam padi juga gagal. Nah, tengok, ini gagal, ini busuk semua karena tidak ada air. Kemudian ini juga kosong ya, isinya itu kosong, kebanyakan kosong. Ini mungkin tanamnya itu kemarin ada hujan sedikit-sedikit, dikira ada hujan terus, tapi akhirnya gagal panen. Kalau sudah gagal panen seperti ini, petani itu ruginya bukan 100.000, 200.000, enggak, jutaan rupiah. Mungkin kalau saya tengok dari budget sekian, ini bisa rugi sekitar 4 jutaan. Jadi buat teman-teman kemarin yang berkomentar dan DM Bang Toha, wah sekarang di Indonesia petani sudah bisa liburan ke luar negeri, sudah banyak yang kaya raya, beli mobil baru, beli motor baru. Itu mungkin juragan petani sahabatku semua. Mungkin ya, mungkin juragan petani jual sawah, lahannya luas, dijual 1 petak untuk beli mobil, untuk beli motor. Tapi kalau misal kata kondisi yang ada di kampungnya Bang Toha, ya memang seperti ini sahabatku semua. Bahkan jangan-jangan liburan ke luar negeri, liburan ke luar kota saja hampir tidak ada. Kalaupun biasanya petani liburan ke luar kota, mereka itu liburannya itu berziarah. Jadi berziarah ke makam wali-wali. Itu pun uangnya kongsi-kongsi. Jadi kongsi rame-rame baru bisa pergi.
Tapi yang dimaksud Bapak Presiden saya juga nggak tahu, ya kan? Katanya petani sekarang banyak yang liburan ke luar negeri, banyak beli mobil baru. Padahal Bang Toha ini di kampung ya, di kampung sudah hampir setahun. Misal kata cari uang, tak banyak-banyak lah, bersih 5 juta 1 bulan itu susah, sangat susah. Tapi kalau di negara tetangga kita jadi kuli petani, ini kuli petani ya, misal kata kita rajin cari uang 7 juta bersih itu mudah. Jadi perbedaannya amat beda jauh lah, misal kata jadi petani di negeri sendiri dengan jadi kuli petani di luar negeri. Mungkin petani-petani yang pergi ke luar negeri mereka akan jadi TKI, entah itu TKI di Malaysia, entah itu TKI di Jepang, entah itu TKI di Korea mungkin. Kemudian seperti itu. Sebab kalau misal kata hidup menjadi petani di kampung seperti ini dalam waktu 3 bulan itu baru bisa panen. Sedangkan misal kata 3 bulan panen, kalau dijual cari bersih 5 juta lah, itu juga teramat sulit. Makanya di sini kebanyakan para petani-petaninya itu mati atau orang-orang yang sudah berumur. Oke, Bang Toha sekarang mau lanjut ke kampung sebelah. Dan ini istri, Dek, gimana rasanya suami sudah setahun di kampung, sudah nggak rutin macam di Malaysia. Kalau di Malaysia kamu tiap 1 bulan 6 juta, 7 juta. Sekarang apa adanya, gimana perasaannya, kita harus menyesuaikan kondisi ya. Dan istri pun sekarang sudah kurang-kurang belanja, sebab kalau belanja terus ya uangnya kurang sahabat itu semua, karena penghasilan di kampung itu nggak menentu. Jadi kalau ada yang petani banyak beli mobil baru, mungkin jual sawah tuh ya. Nah itu kan kata istri mungkin jual sawah. Oke, kita lanjut perjalanan selanjutnya. Jadi seperti ini sahabat semua kondisi di kampung pegunungan. Kalau sudah menjelang musim kemarau, nampak semuanya hampir kering. Waktu musim penghujan, semuanya hijau. Ada buah nangka. Di sini tidak ada buah cempedak. Jadi sangat disayangkan. Padahal cempedak itu kalau dimakan juga sedap, dibuat goreng-gorengan juga sedap. Dek, pernah makan cempedak nggak? Nggak pernah. Nggak tahu cempedak? Nggak. Cempedak itu macam buah nangka. Sebenarnya kalau untuk pokok cempedak memang cocok. Insya Allah nanti Bang Toha pun nak cari pokok cempedak. Barangkali nanti ditanam di kebunnya Bang Toha, cempedaknya berbuah lebat. Dan bisa dilihat kondisi tanaman jagung kalau musim kemarau, macam kadang-kadang mati tak mau, hidup segan, tengok, karena kekurangan air sahabatku semua. Oke, dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kemana, Dek? Belanja ya? Kita mau berbelanja di Pekan. Dan embung pun sudah mulai kering sahabatku semua. Kalau musim kemarau seperti ini, embung kalau di Malaysia itu bahasanya apa ya? Kalau di sini tuh empangan, embung. Oh, kalau di Malaysia tasik. Nah, di sini juga ada tasik buatan. Cuma sayangnya kalau tasik di sini musim kemarau itu ya macam ini, kering semua. Jadi sama sekali hampir airnya kering. Memang perbedaannya sangat jauh pada saat musim kemarau dengan musim penghujan. Jadi kalau musim penghujan itu di sini untuk para petaninya lebih istilahnya ekonominya terangkat lah, karena dari segi penghasilan petani lebih banyak. Tapi kalau sudah musim kemarau seperti ini, tanam jagung ataupun tanam-tanam lainnya memang perlu perawatan yang agak khusus. Jadi kalau misal kata airnya lambat ya mati. Baru sempat sambung video lanjutan tadi siang sahabatku semua, karena tadi Bang Toha tengah busy, tengah renov rumah, bersih-bersih rumah, kemudian pasang apa yang patut dipasang. Sebab
lama merantau di Malaysia, jadinya Bang Toha pasang sikit-sikit lah biar rumah lebih kemas. Mengenai tentang berita yang tengah hangat lah, yang dimana kalau di kampung jadi petani sekarang banyak petani yang sudah liburan ke luar negara. Apakah itu benar? Sebenarnya sahabatku semua, kalau di kampung di sini kebanyakan kalau petani pergi ke luar negara, mereka itu merantau karena sudah ya mungkin ekonomi di kampungnya sedang tidak baik-baik saja. Misal kata berharap dari bekerja bertani di Indonesia, kalau di kampung di pelosok macam saya seperti ini sulit untuk membawa perubahan, sulit sekali. Karena apa? Panen misal kata tanam jagung 3 bulan sekali, tanam padi 3 bulan sekali, dan kalau kita bekerja sebagai petani itu tidak bisa ditarget ya, oh ya sekian harus dapat segini, sekian harus dapat segini. Nggak bisa, beda dengan saat kerja merantau, yang dimana kalau kerja merantau kan bisa ditarget. Karena apa? Gajinya pasti. Sedangkan kalau jadi petani di kampung gajinya nggak pasti. Dan saya pun juga cukup terkejut ketika berada di kampung hampir 1 tahun, yang dimana di Indonesia beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan misal kata melihat data statistik antara ini orang mampu atau ini orang yang kurang mampu bisa dilihat dari KTP atau dari IC. Namun kalau di Indonesia misal kata ingin mendata atau melihat oh orang ini punya atau orang ini tidak punya, harus didata pakai manual, ditanya-tanya. Apakah dulu di Malaysia juga sama seperti di Indonesia? Coba untuk kawan-kawan dari Malaysia, pernah nggak di Malaysia itu ada yang namanya sensus ekonomi, atau istilahnya mencatat kehidupan masyarakat di Malaysia, miskin atau kaya. Jadi waktu saya didatangi, saya cukup terkejut. Terkejutnya itu ya, pertanyaannya itu macam ditelusuri asal usul kita dapat uang. Punya misal kata punya motor, kamu punya motor 2, beli baru atau beli bekas? Kalau beli bekas harganya berapa? Kalau beli baru harganya berapa? Dan duitnya dari mana? Kadang-kadang saya juga sedikit agak apa ya istilahnya, ini pertanyaan kenapa harus diusut segitunya. Kadang-kadang juga heran gitu. Padahal saya ini kan juga jarang di rumah, merantau. Mereka pasti tahulah, oh ini orangnya suka merantau. Itu saja kan senang. Tapi diusut. Kemudian bab soal rumah. Rumah ini habis berapa, dapat uang dari mana, terus kemudian luas rumah berapa, kira-kira biayanya menghabiskan berapa, dan berapa ratus juta bisa dapat rumah seperti ini. Saya jawab, saya nggak tahu ya, karena saya ini merantau di Malaysia belasan tahun. Sedangkan untuk membuat rumah ini hasil daripada merantau saya jawab macam itu. Hasil daripada merantau, kemudian saya kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dan kalau ditanya untuk total jumlah pembuatan rumah ini berapa, saya juga nggak tahu. Ditanya lagi, luas dan ukuran rumah ini berapa? Terus saya jawab, ya mana tahu, saya tidak mengukurnya Bu. Kebetulan yang tanya itu perempuan. Jadi saya juga cukup heran lah, kadang-kadang sensus di Indonesia ini pertanyaannya itu istilahnya apa ya, agak sedikit ribet, agak sedikit istilahnya terlalu diusut asal usul kalau kita punya benda harta. Di Malaysia macam itu tak sahabat, cuma sensus ekonominya. Kemudian ditanya punya tandas atau tak, ini rumah sebesar ini kok bangun dari uang mana, itu ditanya lagi. Jadi ketika saya menjawab pertanyaannya itu terus menerus. Kemudian saya kan punya usaha jualan TOS. Anda punya jualan TOS, dulu modalnya berapa, dapat uang dari mana, terus setiap hari untung berapa, pengeluaran Anda makan satu keluarga berapa, pengeluaran jajan anak Anda berapa satu harinya, kemudian pengeluaran istri
berapa satu harinya, semua dipertanyakan. Mungkin kalau orangnya darah tinggi itu marah-marah itu. Kenapa harus dipertanyakan segitunya? Jadi ini saya ceritakan sahabat semua, yang dimana itulah sensus ekonomi di Indonesia. Kalau di Malaysia macam itu tak sahabatku semua? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Dan itu membuat saya cukup terkaget-kaget. Kagetnya itu ya macam itu, baru duduk lama di kampung, istilahnya hampir setahun, tiba-tiba didatangi sensus ekonomi dengan pertanyaan yang agak mengejutkan juga. Asal usul harta ditanya semuanya. Tak habis pikir, tapi tak tahulah, mungkin akan ada kenaikan pajak juga nggak tahu. Jadi itulah pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya berada di kampung. Cukup terkejut lah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan satu hal lagi, ada kabar yang dimana petani-petani sekarang makin sejahtera, liburannya ke luar negara, terus kemudian istilahnya mereka sekarang sudah senang hidupnya. Saya juga bingung petani mana yang dimaksud. Itu kalau saya merantau di Malaysia ya kan, termasuk agak sia-sia. Karena apa ya, di kampung petani-petani sejahtera, liburannya ke luar negara, sedangkan saya merantau ke Malaysia, berarti saya sia-sia dong. Tapi enggak sahabatku semua, justru dengan merantau di Malaysia saya mendapat ilmu yang sangat bermanfaat, yang dimana istilahnya kalau saya mungkin jadi petani di kampung terus, sama sekali nggak ada perubahan. Padahal kalau petani di sini, misal kata ingin tanam-tanam, itu perlu sumber mata air yang kuat. Sedangkan kalau musim kemarau seperti ini, semuanya kering, jadi nggak ada tanaman apapun. Tapi kalau sawahnya punya sumur, oke lah, boleh tanam-tanam jagung. Itu pun biaya dan perawatannya juga cukup lumayan mahal. Jadi kalau mungkin petani pergi ke luar negeri, mereka sebenarnya sudah nggak tahan, ingin perubahan, makanya jadi TKI atau TKW, entah ke Malaysia, entah ke negara lain. Oke sahabat semua, videonya cukup sampai di sini, sembang-sembang dan ceritanya Bang Toha. Itulah hal yang mengejutkan ketika saya berada di kampung lama di Malaysia, tiba-tiba didatangi di sensus ekonomi. Ditanya asal usul dapat biaya rumah itu dari mana. Saya jawab dari merantau ke Malaysia semua. Terus mbaknya diam. Kemudian saya tanya, kenapa ditanya sampai segitunya mbak? Kenapa enggak yang simple-simple? Saya cuma suruhan pak gitu. Aduh, itulah sahabatku semua, pengalaman saya waktu di kampung. Oke, videonya cukup sekian. Yang sudah menonton videonya Bang Toha ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.